Bapak Ibu kawan-kawan, di video ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat data training untuk AI agent chatbot kita. Oke, saya anggap kawan-kawan sudah login ya. Kita masuk ke menu automation di sini. Klik, lalu pilih AI agent chatbot. Nah, untuk membuat data training, kita klik tombol yang di sini ya, buat data training. Ini buat Bapak Ibu kawan-kawan yang punya usaha sendiri, misal seperti usaha catering, bengkel, laundry, atau Anda seorang member network marketing, Anda seorang agent asuransi dan sebagainya. Anda nanti tinggal buat data training di sini. Nah, kalau buat kawan-kawan yang menjalankan bisnis Dream AI, ikut menjadi afiliator Dream AI, Bapak Ibu kawan-kawan bisa tinggal salin aja buat Rosa di sini ya. Maka nanti Anda nggak perlu bikin data training lagi. Ya, otomatis nanti nomor WhatsApp Anda itu udah menjadi AI agent chatbot yang akan menjelaskan tentang Dream AI dan sebagainya. Oke, nah sekarang bagaimana cara buat data training? Klik di sini. Nah, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Oke, contoh Anda memiliki usaha toko herbal misalnya, namanya Sehat Sehat Sejahtera misalnya ya, Sehat Sejahtera. Oke. Nah, lalu modal AI itu ada dua ya, kawan-kawan ya. Ada AI standar, kemudian ada yang advance. Ya, untuk yang standar ini chatbotnya ringan, cepat, dan hemat AI kredit. Sedangkan untuk yang advance ini lebih boros, tapi memang lebih pinter AI-nya ya. Nah, ini kita pilih yang rekomend standar aja ya. Nah, untuk history limitnya, ini ada penjelasannya di sini ya. Jadi history limit itu adalah berapa banyak history chat yang AI akan baca dari chat tersebut. Ya, history yang sebelumnya ya. Jadi dia akan menangkap tuh data dari situ. Kami nyarankan di 10 lah ya. Nah, kemudian AI context limit itu adalah level kepintaran AI-nya untuk membaca knowledge source dari data training yang Bapak Ibu kawan-kawan berikan. Ya, ini bagus kita pilih 10 ya standar ya. Nah, kemudian untuk delay responnya ini 5 bagus ya. Kemudian untuk yang message limitnya ini adalah limit untuk satu customer yang chat dengan Bapak Ibu itu kita batasi misalnya sampai 1000. Artinya kalau sudah 1000 chat yang terkirim ke satu orang tersebut, maka AI botnya udah nggak ngerespon lagi. Ya, Anda boleh atur di sini mau hanya 100 saja, mau 200 terserah. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara membuat data training. Ada 3 jenis data training yang akan saya sharingkan di sini. Jadi pertama ada jenis data training untuk hanya satu bisnis. Ya, Anda jual bisnis atau Anda punya usaha berupa jasa ya, misal seperti bengkel ya atau laundry. Nah, kemudian ada usaha yang Anda jual produk, misalnya punya kafe dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada juga jenis data training untuk multi produk dengan deskripsi yang panjang. Jadi Anda punya usaha yang produknya banyak dan setiap produk itu ada deskripsinya masing-masing. Nah, nanti kita akan sharingkan cara buat data trainingnya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk multi produk dengan deskripsi yang singkat. Misalnya Anda punya usaha agen pulsa atau top up game atau catering dan sebagainya ya. Kita akan sharingkan satu persatu. Oke, yang pertama saya akan sharingkan cara buat data training yang untuk satu usaha, jasa ataupun produk. Pertama, Bapak Ibu kawan-kawan masuknya nanti di AI behavior dulu ya. Ini bisa disebut sebagai SOP atau perilakunya seperti apa di admin AI kita ini berlaku terhadap customer. Di sini ada 2 template yang udah kita siapkan. Jadi Anda bisa pilih peran AI-nya mau sebagai sales penjualan. Yang mana kalau sales penjualan ini AI-nya dia kejar terus ke customer sampai deal closing si customer transfer. Nah, ini AI sebagai sales penjualan. Kemudian yang kedua ada AI sebagai customer support. Yang mana dia untuk ngehandle ya kalau ada hal-hal kendala atau bisa disebut handling objection lah ya sebagai after salesnya. Nah, ini yang sebagai customer support, misalnya ada kendala di pengiriman dan sebagainya, itu nanti AI-nya akan bantu ngejawabin nanti ya. Nah, kalau Anda hanya punya satu nomor admin, ya Anda bisa saja membuat admin AI ini
merangkap ya, dia bisa sebagai sales penjualan, bisa langsung nanti promnya Anda gabungkan dia juga sebagai customer support. Ini beda ya, tapi Anda bisa satukan, itu bebas. Tapi kalau Anda mau berbeda, satu nomor sebagai sales penjualan, satu nomor lagi buat customer support, itu juga bisa seperti itu. Nah, di sini misal saya pilih AI-nya sebagai sales penjualan ya. Nah, ini Anda bisa pakai template prompt dari kami, atau Anda mau berkreasi sendiri juga boleh. Di sini seperti karakter dan gaya komunikasi, ada gunakan bahasa santai dan akrab, seperti sedang ngobrol di WhatsApp. Anda mau tambah misalnya, gunakan bahasa yang sopan dan islami. Seperti itu boleh ya. Anda mau tambahkan seperti itu. Terus lagi, Anda mau tambah prinsip panduannya. Kemudian di sini juga ya, jika semua data sudah terkumpul, direkap. Nah, formatnya seperti ini, Anda mau rubah juga boleh, silahkan ya. Nah, yang penting di sini untuk mengisi ringkasan produk atau jasa Anda bisa langsung di AI behavior di sini. Ya, ini nanti ada blok di sini, terus Anda isi dengan data training atau product knowledge milik Anda. Ya, ini saya contohkan, misalnya saya udah punya data training ini ya. Nah, misal yang ini saya masukkan di sini. Oke. Nah, pastikan Bapak Ibu kawan-kawan tidak melebihi dari 15.000 karakter. Karena kalau lebih dari 15.000 karakter, nanti nggak bisa disimpan data trainingnya. Oke. Jadi jangan sampai lewat dari itu. Oke. Nah, jika nanti Anda masih ada yang pengen ditambah melebihi dari ini, Anda bisa tambahkan nanti di AI data training di sini ya. Nah, Anda bisa tambahkan nanti di sini. Nah, misal lebih banyak lagi data trainingnya. Tapi kalau misal data trainingnya cukup, Anda fokusnya di AI behavior ini aja. Kenapa? Karena AI-nya itu akan mengambil data atau informasi di sini dulu, di AI behavior ini. Selanjutnya Anda bisa bikin welcome message ketika customer Anda pertama kali chat ya ke AI agent chatbotnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Halo Kak, selamat datang di Dream AI, solusi AI chatbot dan CRM pintar. Ya, perkenalkan saya admin Dream AI. Nah, Anda boleh ganti namanya, perkenalkan saya misalnya Dini. Ya, nama adminnya misalnya Dini. Boleh kenalan dulu ya Kak, tolong isi data nama, kota asal, ya kami bisa simpan kontaknya. Nah, kenapa kita minta nama? Karena Dream AI ini ketika dia sudah dapat informasi nama pelanggan, dia akan menyebut terus nama pelanggan tersebut. Jadi terkesan sangat personal. Jadi di chat-chat berikutnya dia akan menyapa namanya. Nah, ini yang keren banget Bapak Ibu ya, terasa sangat manusiawi sekali AI-nya. Nah, selanjutnya Anda boleh berkreasi juga di sini ya, bebas. Anda tinggal mau ganti apa terserah, yang penting saran kami Anda minta namanya. Salam kenal, saya bicara dengan kakak siapa ya, gitu bisa ya. Anda minta namanya. Nah, kemudian yang berikutnya ada welcome message image. Anda bisa upload di sini gambar promosi atau gambar katalog. Ya, Anda punya usaha rumah makan, misalnya Anda langsung kirim promosi harga-harga makanan yang ada di restoran Anda, itu bisa ya. Kemudian berikutnya ada agent transfer condition. Ini adalah keyword-keyword yang Anda tentukan. Ketika customer Anda menyebutkan keyword ini, maka otomatis nanti AI-nya akan mengirimkan informasi ini kepada human agent. Contoh misalnya pelanggan Anda sudah mentransfer, nah ya, dia kirim pesan transfer atau sudah transfer. Nah, ketika kata-kata ini muncul dari customer, dia kirim pesan, maka AI nanti akan mengucapkan terima kasih dan dia akan menghubungi human agent, customer service terkait untuk menindaklanjuti. Seperti itu ya. Nah, nanti ini kita kasih tutorial berikutnya. Kemudian Anda tinggal pilih human agentnya nanti yang siapa. Nah, misalnya human agent nanti untuk yang mengurusi tentang transfer ini adalah namanya Rehan misalnya. Nah, nanti AI-nya akan mengirim informasi ke Rehan ini. Nah, cara bagaimana membuat human agent nanti ada video khusus. Berikutnya label otomatis. Nah, ini label otomatis adalah ketika pelanggan Anda sudah berubah, yang tadinya dia masih prospek, terus dia berubah menjadi pelanggan, Anda bikin nanti ya ada di label tersendiri nanti tutorialnya.
Anda buat pelanggan, maka dia berubah nih otomatis nanti menjadi pelanggan dan tindak lanjutnya berbeda lagi nanti ya. Follow up-nya juga berbeda. Oke, nah jika sudah semua sudah ada isi, ininya juga sudah ya, data training juga sudah, selanjutnya yang Anda lakukan adalah simpan data training. Oke, nah sekarang saya lanjut untuk yang kedua, yaitu untuk multi produk dengan deskripsi yang panjang. Untuk yang ini, deskripsi yang panjang ini, misalnya Anda punya beberapa produk, ya Anda nggak mungkin misalnya memasukkannya ke AI behavior karena terbatas 15.000. Maka Anda bisa tambahkan di AI data training ini. Oke. Nah, di sini terbatas hanya 5.000 karakter saja. Misal nih, saya punya produk namanya Hydro 9 Plus misalnya. Dan saya mau tambahkan data training prompt-nya di sini. Product knowledge-nya di sini ya. Nah, saya udah siapin nih. Nah, saya masukin di sini. Nah, ini bisa ya. Nah, selanjutnya saya mau tambah lagi data training. Saya punya produk yang lain, misalnya namanya Primero. Oke, Primero. Misal ya. Nah, mau tambah data training lagi ini bisa. Yang penting per satu data training itu hanya maksimalnya sampai 5.000, tidak bisa lebih dari 5.000 karakter. Jika sudah, maka Anda tinggal klik simpan data training. Itu untuk jenis data training yang kedua. Sekarang kita lanjut ke jenis data training yang ketiga, yaitu untuk multi produk ya, multi produk dengan deskripsi yang singkat. Ya, caranya seperti apa? Nah, misal saya ada usaha top up game. Saya buat nih ya, tambah data training, misalnya Megumi Game Store. Saya rubah di sini juga ya. Nah, nama agentnya Megumi Game Store misalnya. Oke. Nah, kemudian saya tinggal tambahkan prompt-nya. Dan saya masukkan di sini. Ada banyak produk tadi seperti ini ya, Mobile Legend, ya, kemudian Free Fire, kemudian PUBG dan sebagainya. Jika sudah selesai, maka tinggal simpan data training di sini. Bapak Ibu, kawan-kawan, jika ada AI chatbotnya itu balas pesannya kok ngaco gitu ya, nggak sesuai data training, ya bisa jadi itu ada kesalahan pengetikan atau ada kesalahan prompt. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari contoh ya, ini contoh-contoh kesalahan data training. Bapak Ibu ntar kawan-kawan tinggal klik saja di tombol ini, nanti ada beberapa poin yang bisa dipelajari. Dan silahkan dicek ulang nanti data trainingnya apakah sudah sesuai agar AI chatbotnya bisa balas dengan benar. Oke, Bapak Ibu kawan-kawan, sekian dulu tutorial bagaimana cara membuat data training. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.